Selamat malam, saya Ferdinandus Roberto Dewa dengan NIM 221118176. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai tugas mata kuliah manajemen jaringan mengenai pembuatan arsitektur jaringan dengan konsep 10 PC pada 10 ruangan di perkantoran. Nah, sebelum tugas ini telah dikasih tugas yaitu membuat denah perkantoran lalu memasukkan PC-nya pada setiap ruangan. Akan tetapi denah tersebut saya membuatnya tidak dengan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan mensimulasikan saja mengenai jaringan tersebut tanpa denahnya. Begitu. Nah, pertama-tama sini saya akan memasukkan 2 router ya. 2 router. Kemudian menggunakan 2 switch. Saya akan menggunakan switch dengan port 24 agar tidak usah menambah port kembali. Nah, kemudian masukkan 10 PC. Nah, di 10 PC itu dibagi 2, 55 setiap segmennya karena di sini ada 2 segmen 2 router yang berbeda. Nah, tapi ntar saya akan menghubungkannya. Masukkan 10 PC atau PC ya, PC aja lah, PC. Nah, setelah masukkan semua, kemudian sambung terlebih dahulu ya antar semua bagiannya. Ini saya akan menghubungkan antara port 1 ke port satunya lagi dengan kabel cross. Nah, kemudian dari router lalu masuk ke switch dengan kabel strike. Kemudian dari switch gabungkan ke setiap PC-nya. Sambungkan satu persatu. Kemudian pada bagian satu lagi sama ya, sambungkan satu persatu dengan kabel strike. Nah, setelah semua tersambung, di sini saya akan mencoba masukkan IP address pada router ya, pada router 0 atau router pertama lah, router 0 gitu. Pada router 0 dengan IP address 192.168. Di sini pada fast Ethernet 0 per 0 ya, per 10.10.1. Nah, subnet max-nya menghasilkan subnet max 255.255.255.0. Kemudian on kan. Lalu pada fast Ethernet 1 per 0 saya akan memasukkan IP address 192.168.20.1. Lalu subnet max-nya sama ya seperti yang sebelumnya. Lalu jangan lupa juga di on kan. Nah, kemudian pada router satu lagi sama ya, masukkan alamat IP address-nya. Di sini saya akan IP address 192.168.10.2. Tag max-nya masih sama kayak sebelumnya. Lalu di on kan juga. Lalu pada fast Ethernet 1 per 0 ini berbeda IP address-nya. Masukkan 150.168.10.1.
sama aja lah gini. Nah, di sini subnet max-nya berbeda karena IP address-nya lebih rendah. Subnet max-nya 255.255.0.0. Kemudian jangan lupa di on-kan. Nah, setelah dimasukkan setiap IP address setiap routernya, di sini saya akan mencoba static routing antar routing ini agar terhubung ya antar router 0 ke router satunya. Nah, pada static routing ini, sebelum saya static routing, saya akan mencatat terlebih dahulu IP address-nya. Jadi agar tidak usah bolak-balik membuka router untuk melihat IP address. Nah, di sini 92.168.10 tuh. 92.168.20.1 sama ya, pada router sebelahnya juga begitu. 92.168.10.2 dan 50.68.10 tuh. Kemudian saya akan mencoba static routing antar router agar terhubung ya. Pada network kita masukkan arah jalur routing router yang sebelahnya yang mengarah pada switch. Akan tetapi pada akhiran alamatnya diganti dengan angka 0. 150.168.10.0. Netmax-nya 255.255.255.0. Nah, next hop-nya tuh sekali alamat IP address yang mengarah ke router satu lagi yang berlawanan arah. 92.168.10.2. Nah, di sini di add. Nah, sudah ya. Kemudian pada router sebelahnya juga kita static routing sama seperti sebelumnya. Ambil IP address yang mengarah ke switch terlebih dahulu 92.168.20. Nah, akhirannya ganti angka 0. Maksudnya 255.255.5.0. Next hop-nya yang mengarah ke router 92.168.10.1. Kemudian add. Nah, setelah itu setelah kita static routing, saya akan mencoba masukkan server DHCP. Nah, DHCP ini ya. Kita ubah dulu namanya. DHCP. Kemudian sambungkan DHCP. DHCP masuk ke switch. Lalu kita konfigurasi dulu IP pada DHCP-nya ya. Saya akan masukkan alamat 192.168.20.100. Masa segini. Nah, ini default gateway-nya melihat dari ini alamat IP address yang mengarah ke dari router ke switch. 192.168.20.1. Nah, kemudian pada service saya pilih DHCP. Nah, dari DHCP kita sesuaikan ini start IP address-nya mau mulai dari mana. Coba kita dari nomor 2 aja ya. Kemudian default gateway-nya ganti
sesuaikan dengan konfigurasi IP yang tadi udah dibuat. Itu 68.20.1 2. Lalu on kan ya, on kan, dan save. Nah, kemudian pada router satu lagi sama ya, tambahkan server DHCP nya. Aduh, ganti dulu namanya agar biar nggak pusing. CP. Oh, berarti ini CP1. Nggak boleh sama ternyata namanya. Berarti ini kasih DHCP 2. Nah, ini kita ganti DHCP 1. Lalu sambungkan terlebih dahulu dari DHCP ke switch. Kemudian saya akan mengkonfigurasi IP configuration-nya. Ini berarti mengikuti ini ya, IP address dari router yang mengarah ke switch 50, tetapi angka akhirannya kita ubah atau saya ubah titik 10 titik 120 segmen segini. Nah, IP address-nya mengikuti IP default gateway-nya mengikuti IP address yang dari router mengarah ke switch 50 168.10.1. Nah, setelah itu arah service kita ke DHCP, kemudian ganti ya ininya mulai dari angka 2 aja, lalu ganti default gateway-nya 50.168.10.1, lalu on kan, lalu save. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengetes ya, ngetes antar PC yang berbeda segmen, berbeda router gitu, untuk mengetes apakah sudah tersambung atau belum. Nah, coba dari PC 0 IP configuration. Nah, di sini ubah ya dari static menjadi DHCP. Nah, di sini udah ya, request successful. Kemudian pada PC yang berbeda router sama dari static ubah ke DHCP. Nah, request successful. Kemudian saya akan mencoba tes ngirim surat dari yang PC yang tadi sudah diganti, udah dikonfigurasi IP-nya, IP address-nya. Coba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini udah sukses ya. Kita coba sekali lagi. Nah, successful. Nah, ini saya akan coba tes ping-nya. Tes ping, command prompt, ping. Nah, ini berapa ya alamatnya? Ntar kita lihat alamatnya dulu. 150, 168, 10, 2. 50, 68, 10.2. Nah, ini berhasil semua ya, ada RTO, berarti sudah berhasil. Lalu berarti pada DHCP ini udah berhasil ya.
Kemudian pada percobaan server yang kedua yaitu pada web kita akan mencoba web server. Nah, di sini saya masukkan dulu servernya. Lalu ganti namanya web. Jadi web ya, web server. Lalu hubungkan terlebih dahulu pada switch. Kemudian kita terlebih dahulu konfigurasikan dulu IP address-nya ya. IP address-nya 192.68.20.150. Nah, segini. Nah, password gateway-nya 192.68.20.1. Udah benar. Lalu kita ke service. Kemudian ke HTTP. Nah, pada HTTP di sini udah otomatis on ya, HTTP dan HTTPS. Di sini kemudian kita edit pada index HTML. Di sini kita harus ada yang dihapus terlebih dahulu ya. Nih, bisa dilihat dari video. Ini hapus sampai sini. Nah, kemudian bisa kita tulis apa ya? Selamat datang. Selamat datang. Coba tes. Selamat datang. Dari sini bisa diganti juga ke tugas jaringan. Oke. Di sini bisa langsung di save ya. Kita save. Yes. Nah, lalu saya coba untuk tes web servernya. Nah, di sini kita coba masukkan IP address pada web servernya ya. 68.20.150. Nah, berhasil ya. Di sini sudah berhasil. Coba kita dari PC lain ya. Siapa tahu ada yang tidak nyambung gitu. Kita coba dari PC lain. Ganti dulu IP address dari static ke DHCP successful. Kemudian kita web browser, masukkan IP address webnya 268.10.150. Nah, udah berhasil juga ya. Lalu kemudian pada server ketiga yaitu pada DNS server. Pada DNS server, masukkan dulu servernya terlebih dahulu. Ganti namanya jadi DNS. Lalu sambungkan DNS pada switch. Lalu saya akan konfigurasikan dulu IP-nya 92.168.20.200 ya, coba. Subnet max 92.168.20.1. Lalu pada service, kemudian pada DNS. Yes. Nah, di situ di nama tuh kita bisa jadi nama yang ingin kita gunakan untuk kata kunci pada web
nanti pada web pada web browser. Jadi di sini tuh kita bisa menambahkan kata kunci lain untuk searching di web browser tanpa harus masukkan IP address gitu. Contohnya saya akan masukkan apa ya? Coba jaringan .com. Di sini IP address-nya apa ya? Saya akan masukkan IP address pada web server aja lah. 92.168 lalu 20 lalu 150. Iya 150. Add. Nah, di sini juga bisa kita dimasukkan untuk server-server lainnya seperti ini. Contohnya di hcp.com. Aku masukkan IP address-nya ya, 192.168.100 add. Lalu pada DNS juga kita masukkan. Saya masukkan dns.com. Lalu addressnya 192.168.20.200 add. Nah, di sini jangan lupa di on kan ya. Di on kan terlebih. Nah, setelah itu karena pada DNS servernya sudah memiliki IP address, maka perlu dikonfigurasi ulang pada IP configuration DHCP-nya. Ya, sini kita lihat configuration. Nah, di sini kan DNS servernya masih 000. Nah, maka dari itu kita ubah menggunakan IP address DNS server yang telah dimasukkan 168.20.200. Nah, kemudian pada service DHCP-nya pun diubah di sininya ya. Sama 92.168.20.200 lalu save. Nah, begitu. Kemudian pada PC juga, karena IP address-nya di sini IP DNS servernya belum ada, nah harus di request ulang, yaitu dengan cara mengklik static terlebih dahulu, kemudian balikkan lagi ke DHCP. Nah, di sini otomatis muncul dan IP DNS servernya. Lalu di sini saya akan mencoba lagi web browsernya dengan kata kunci coba dhcp.com. Nah, karena di sini tidak diubah pada webnya, jadi keluarnya seperti ini. Atau coba lagi ya pada coba jaringan.com. Nah, ini itu alamat pada web server, karena di web servernya sudah diubah jadi keluarnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, setelah DNS server berhasil, sekarang yang terakhir yaitu pada email server.
Lalu di sini pada email server, masukkan dulu servernya terlebih dahulu. Kemudian ganti namanya ya, jadi email. Lalu kemudian sambungkan dulu server emailnya ke switch-nya. Lalu setelah tersambung, kita konfigurasi pada IP address pada server emailnya ya. Aku masukkan IP address-nya. IP address-nya saya masukkan 192.168.20.250. Attack mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.20.1. Lalu setelah itu masuk pada service, kemudian email. Nah ini tuh ada dua ya, ada SMTP service dan POP3 service. Kalau pada SMTP service itu adalah email untuk pengirimannya, sedangkan POP3 ini untuk email untuk penerimaannya. Nah di sini itu kita memasukkan domain name. Domain name itu untuk nama pengalamatan pada emailnya gitu. Kasih contoh, masukkan domain name jarcom.com, lalu di set. Nah setelah itu masukkan user passwordnya di sini itu untuk berguna untuk masukkan email user pada setiap PC. Jadi antar PC itu bisa mengirim email dengan memasukkan kata kunci usernya gitu. Saya masuk contoh user 1, lalu masukkan passwordnya. Nah tambah user 2, nah, sama juga. Coba kita pakai 3 user aja ya. User 3, lalu masukkan passwordnya. Nah setelah itu, setelah settingan pada email server selesai, kemudian masuk ke DNS. Pada DNS itu lalu kita masukkan domain emailnya ya. Di sini tuh tapi ini email, jadi depannya pakai mail dulu, mail.jarcom.com seperti ini. Nah setelah itu masukkan IP address pada server emailnya 216.20.250. Nah setelah itu di add lalu save. Nah, setelah beres, kita coba pensettingan pada PC. Sebelumnya kita coba dulu ubah dari static ke DHCP request ulang ya, ada penambahan server gitu. Nah setelah itu masuk ke email, kemudian configure email. Nah coba kita masukkan tadi yang alamat user yang telah di setting pada server email user 1. Sini email addressnya masuk user1@jarcom.com sesuai domain emailnya. Incomingnya ini tuh domain email pada DNS server yang dimasukkan tadi. Jadi mail.jarcom.com. Outgoingnya juga sama, mail.jarcom.com. Username-nya user 1 dan masukkan passwordnya 1111. Nah, save. Kemudian lalu setting pada PC satu lagi agar bisa saling mengirim email. Nah ini kita coba ubah dulu dari static ke DHCP agar request ulang IP DHCP-nya. Kemudian kita setting emailnya, configure email, clear. User 3 ya, user 3 aja, user 3 email addressnya
3@jarcom.com. Lalu incoming servernya mail.jarcom.com. jarcom.com lalu sama mail jarcom.com. Username-nya user3, password-nya 111. Kemudian save. Nah, di sini kita coba mengirim email ya ke PC ke user 1 tadi. Coba user 1 jarcom.com. Subjeknya menanyakan apa ya? Kabar aja lah, kabar. Bagaimana kabarnya? Nah, di sini kita coba kirim. Nah, ini ada bacaan send sukses ya. Kita coba lihat pada user 1 atau PC 0 yang telah dikirimkan email tadi dengan cara masuk emailnya lalu receive. Nah, di sini udah masuk bagaimana kabarnya, dan kita coba membalas emailnya ya. Happy dengan kabar, lalu kabar saya baik. Coba send ulang. Nah, sukses. Nah, kita coba lihat lagi. Episode 2 ini receive. Nah, ini udah masuk ya, kabar saya baik. Nah, mungkin segitu aja ya penjelasan tentang simulasi arsitektur jaringan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton.